Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat yang ke-54. Demikian, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat itu? Renungan saat ini berjudul Kuasa Allah bekerja dalam diri orang percaya. Kita sebagai orang percaya rindu bahwa Allah berkarya, bekerja dalam diri kita, dan apa yang menjadi harapan kita, baik itu pertolongan, mukjizat dalam hidup kita bisa terjadi. Tetapi banyak orang yang tidak bisa menikmati. Mengapa mereka tidak bisa menikmati mukjizat? Yaitu karena ketidakpercayaannya. Di ayat yang ke-58 dikatakan bahwa dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Bagaimana kuasa Allah bekerja dalam diri kita sebagai orang percaya? Yang pertama, di ayat 54a, menerima pengajaran. Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan surga, dan apa yang diajarkannya sangat berbeda dengan pengajaran duniawi yang penuh dengan dosa ini. Kehidupan kerajaan yang diajarkannya tidak semuanya orang bisa menerima dan akan bertolak daripada Yesus itu sendiri atau menolak Yesus. Yang bisa menerimanya adalah hanya orang-orang yang memiliki respon yang benar terhadap pengajaran Tuhan Yesus. Pengajarannya adalah pengajaran hidup yang kekal. Sekeras apapun apa yang diajarkan Tuhan Yesus, itu adalah jalan menuju hidup yang kekal. Yang kedua, mempercayai kuasanya. Di ayat 54b, Tuhan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jika kita memandangnya sebagai Allah dari segi pengajarannya, kita akan mempercayai kuasanya, bukan melihat dari latar belakangnya. Ini anaknya siapa, saudaranya siapa, tetapi Yesus sebagai Allah yang punya kuasa itu akan menyatakan kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mempercayainya. Nah, di sini letak perbedaan kita. Kita akan benar-benar menikmati kuasa Allah jika dalam kehidupan kita mempercayai kuasa dari Tuhan Yesus. Dan bagian yang ketiga di ayat yang ke-55 sampai 57, di situ dikatakan harus memandang dengan iman. Jadi iman menjadi tolak ukur bagi setiap orang percaya yang mengharapkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bila kita memandang Tuhan Yesus sebagai manusianya saja, maka kita akan kecewa, atau latar belakang keluarga atau saudara-saudara atau keberadaannya, sehingga tidak menghormatinya sebagai Allah yang punya kuasa untuk menolong, untuk membuat
mujizat dan melakukan perkara-perkara besar di dalam setiap kehidupan kita. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah harus dihadapi dengan iman atau mata iman. Hidup ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah setiap apa yang kami imani dalam Yesus, kami boleh menikmati karya-Mu di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.